Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Maya Triani dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Dimulai dengan saya sendiri, Maya Triani, dan rekan saya Laura Adelia, Sinta Nuria, Reki Edison, Sabari, dan Wahyudi Pangestu. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Kami mendapatkan tugas dengan menjelaskan secara singkat materi yang diberikan dosen kami. Pada video kali ini kami akan membahas tentang materi teori perkembangan pengeluaran pemerintahan pada mata kuliah ekonomi publik, dan dosen pengampu Ibu Maulidia Mastari SEMM yang kami hormati. Kami harap apa yang kami sampaikan sedikitnya bermanfaat bagi yang menonton video ini. Baiklah, saya akan mulai dari pendahuluan pengertian pemerintahan. Rudi Badarun menjelaskan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah mencangkup pengeluaran yang untuk belanja pegawai, penyusut barang modal, dan belanja barang atau belanja perjalanan, pemeliharaan, dan pengeluaran lainnya yang bersifat rutin. Dikurangi penerimaan dari produk barang dan jasa yang dihasilkan. Pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada dasarnya, setiap pengeluaran negara dilakukan atas landasan prinsip optimalisasi pemanfaatan dana untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Halo semua, saya Wahyudi Pangestu akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Pengeluaran pemerintah harus mampu mencapai beberapa sasaran seperti peningkatan produktivitas kerja aparatur pemerintah, perluasan jangkau dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan serta terpeliharanya berbagai aset negara dan hasil-hasil pembangunan. Pengeluaran pemerintah atau government expenditure adalah pengeluaran oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Sebagai dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintah atau pengeluaran rutin dan sebagai lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan atau pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, angsuran pinjaman atau hutang dan bunga, ganjaran subsidi dan sumbangan pada daerah pensiunan dan bantuan pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tak terduga. Pengeluaran pemerintah atau negara dalam semua pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah suatu negara dalam rangka menjalankan fungsinya agar dapat mewujudkan kesejahteraan pada rakyatnya. Pengeluaran pemerintah mengacu pada uang yang dibelanjakan oleh sektor publik untuk perolehan barang dan penyediaan layanan seperti pendidikan, perawatan kesehatan, perlindungan sosial, dan jaminan sosial. Pengeluaran publik memungkinkan pemerintahan untuk memproduksi barang dan jasa atau membeli barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi tujuan ekonomi pemerintah. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk yang beredar dalam suatu perekonomian. Ini adalah alat yang ampuh untuk mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran. Selama bertahun-tahun kami telah melihat perubahan signifikan dalam peran dan ukuran pemerintah di seluruh dunia. Halo semua, saya Sabari. Saya akan menjelaskan teori pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran. Pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi dua bagian.
Teori makro dan teori mikro. 1. Teori makro. Pengeluaran pemerintah dalam arti real dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran. Pemerintah semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari 3 pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut. A. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan C. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dari pasar barang, melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warga yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat secara ekonomis. Transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda. Teori makro pengeluaran pemerintah oleh Mangku Suebroto 2021 dibedakan menjadi 3 golongan, yakni teori pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, teori Andop-Wagner, teori Peacock, dan teori Wesemann. Baiklah, halo semuanya, saya Sinta Nuria. Saya akan menjelaskan teori yang sebelumnya disampaikan oleh rekan saya. Berikut adalah penjelasan masing-masing teori. Teori pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Roston yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentasi investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat. Tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya, pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi. Memiliki pendapatan bahwa investasi swasta dalam presentasi terhadap GNP semakin dalam presentasi terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat. Teori Andop menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkat peranan pemerintah. Ini teorinya yaitu makin meningkatnya peranan pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat, terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya. Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan, keamanan, dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan, dan meningkatnya fungsi pembangunan. Teori mendasarkan pandangan pada suatu teori disebut organik.
yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Kurva di atas menunjukkan secara relatif peran pemerintah semakin meningkat. Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluaran dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk. Halo semuanya, saya Reiki Edison akan menjelaskan tentang teori mikro secara singkat, yaitu teori mikro. Menurut Mangko Subroto, mengupakan bahwa jika dalam teori makro pengeluaran pemerintah dapat dituangkan dalam beberapa model dan digunakan untuk menjelaskan perhitungan jangka panjang pertumbuhan pengeluaran pemerintah, maka dalam teori mikro, pengeluaran pemerintah lebih bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya permintaan atas barang publik dan faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Lebih lanjut, faktor-faktor tersebut antara lain perubahan kualitas barang publik, perubahan permintaan akan barang publik, perubahan harga faktor produksi, dan perubahan kegiatan pemerintah dalam memproduksi dan menghasilkan barang publik. Tujuan pengeluaran pemerintah: penyediaan barang dan jasa yang tidak dipasok oleh swasta seperti pertahanan, jalan dan jembatan, barang jasa seperti rumah sakit dan sekolah, dan pembayaran kesejahteraan dan tunjangan termasuk pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh penduduk yang menganggur dan pekerjaan yang tersedia di pasar. Pengangguran struktural merupakan peristiwa berkepanjangan yang disebabkan oleh perubahan fundamental dalam perekonomian dan tunjangan kecacatan. Untuk mencapai perbaikan di sisi penawaran ekonomi makro seperti pengeluaran untuk penyediaan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, untuk memberikan subsidi kepada industri yang mungkin membutuhkan dukungan keuangan baik untuk operasi atau ekspansi mereka. Sektor swasta tidak dapat memenuhi persyaratan keuangan tersebut, dan karenanya sektor publik memainkan peran penting dalam memberikan dukungan yang diperlukan. Misalnya, proyek infrastruktur transportasi tidak menarik pandangan swasta kecuali pemerintah menyediakan pengeluaran untuk industri tersebut. Efek ekonomi dari pengeluaran pemerintah. Berikut adalah beberapa efek ekonomi dari pengeluaran pemerintah. 1. Untuk sebagian besar, belanja semua barang dan jasa pemerintah melibatkan pengorbanan untuk output swasta. Dari sudut pandang ekonomi, program pemerintah seperti yang diinginkan tercipta hanya jika manfaat terhadap program pemerintah yang lebih unggul. Kedua, pembayaran transfer. Pengeluaran pemerintah seperti hibah, bantuan pengangguran, pembayaran jaminan sosial kepada orang tua, atau subsidi produsen meningkatkan pendapatan dari penerima, tetapi tidak membawa layanan atau produk yang berharga kepada pemerintah sebagai imbalan. Pembayaran transfer biasanya meningkatkan permintaan untuk output kurang daripada jumlah yang sama dari belanja barang dan jasa pemerintah yang baru. 3. Pembelian tanah dana setia yang berjalan. Sementara pembelian tanah dana selainnya tidak membawa peningkatan output nasional. Pembelian meningkatnya pendapatan masyarakat dengan penawaran atas harga aset yang bersangkutan. Pinjaman langsung pada masyarakat dan pinjaman swasta. Walaupun pinjaman langsung pemerintah tidak meningkatkan permintaan untuk output baru atau menghasilkan tambahan pendapatan swasta, mereka biasanya akan mendorong peminjaman untuk melakukan keduanya.
dengan bersaing dengan bank swasta, instansi kredit pemerintah, dapat membawa liberalisasi tentang persyaratan yang bersangkutan. Keempat, pinjaman langsung pada masyarakat dan pinjaman swasta. Walaupun pinjaman langsung pemerintah tidak meningkatkan permintaan untuk output baru atau menghasilkan tambahan pendapatan swasta, mereka biasanya akan mendorong peminjam untuk melakukan keduanya dengan bersaing dengan bank swasta, instansi kredit pemerintah, dapat membawa liberalisasi tentang persyaratan pinjaman swasta yang akan meningkatkan permintaan baik untuk kredit dan untuk output baru pada bagian dari semua pinjaman. Yang kelima, pinjaman harus dibayar dan akibatnya tidak harus sebagai efek ekspansi, sebagai hadiah langsung dan hidup. Pemerintah menjamin pemberi pinjaman swasta terhadap kerugian pinjaman macet yang mungkin menjadi efek mungkin ekonomi yang sama seperti pinjaman langsung pemerintah sebagai akibat dari pergeseran kredit yang berisiko pemerintah. Pemberi pinjaman swasta tidak hanya menawarkan pinjaman kepada debitur yang dinyatakan tidak akan mampu untuk memenuhi syarat untuk kredit. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Adela. Saya akan menyimpulkan atau menjelaskan secara rinci yang disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Pengeluaran pemerintah merupakan perputaran dari pendapatan yang diperoleh dari berbagai macam pendapatan. Salah satunya adalah pajak negara. Secara umum, pengeluaran pemerintah diharapkan memiliki pengaruh yang besar pada perekonomian suatu negara. Karena seperti yang dibahas oleh teman-teman saya sebelumnya, bahwa pengeluaran pemerintah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan juga menyelesaikan permasalahan di suatu negara. Telah menjadi konsekuensi pemerintah dalam konsep welfare state bahwa pengeluaran pemerintah digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga ketika ada kebutuhan baik untuk kegiatan pemerintahan maupun pembangunan, pemerintah harus sudah standby untuk memanfaatkan sumber daya finansial yang dimilikinya. Pengeluaran pemerintah dapat dilakukan atau direalisasikan dengan catatan ada sumber daya yang dapat dikelola. Dalam hal ini itu merupakan sumber daya finansial. Ketika suatu negara tidak memiliki sumber daya finansialnya yang memadai, maka konsekuensinya negara tersebut harus mencari sumber daya lain di luar yang dimiliki negaranya agar penyelenggaraan pembangunan tetap dapat berjalan. Karena ketika terjadi kemandekan dalam pembangunan dapat berdampak luas bagi suatu negara. Karena negara merupakan suatu kesatuan yang bekerja sama, saling mempengaruhi untuk menjalankan roda kehidupan masyarakat. Kami berharap agar video ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang menontonnya, terutama mengenai dasar teori perkembangan pengeluaran pemerintah. Dalam video ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi pengucapan, penjelasan, maupun isi materi yang disampaikan. Oleh karena itu, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami berharap adanya kritik dan saran demi terciptanya video yang lebih baik lagi di masa mendatang.